Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Libel Podcast dimanapun berada, kembali lagi bersama kami. Seperti biasa saya hadirkan tokoh-tokoh dari pendidikan dan saya hadirkan tokoh dari anak-anak seperti biasa. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Saudara Pandu. Ya, Kelas berapa Pandu Anda sekarang? saya sekarang kelas 11 full. Kelas 11 full. Nah, ini Saudara Pandu ini punya hal yang unik. Jadi dia belajarnya itu tanpa guru gitu. Jadi ceritanya gimana tuh kamu belajar matematik bisa 100 terus gitu, padahal jarang ketemu guru, tapi pas dites 100 nilainya itu. Itu bagaimana ceritanya tuh? Oke, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya luruskan, Pak. Oke, ada. Silakan. Memang istilah 100 terus bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Oke. Tapi untuk ketika begitu dites oleh guru ngedadak gitu, ya alhamdulillah memang benar Pandu, alhamdulillah seringnya lulus. Seringnya lolos ya. Tapi biasanya tuh setengahnya nilainya sempurna, setengahnya lagi nilainya nggak pas di KKM. Oke, tapi kan yang namanya belajar ada up and down-nya. Iya. Ya, tapi ini guru-guru itu melaporkan kepada saya, unik. Kenapa? Pandu ini jarang ketemu sama gurunya karena ada sakit beberapa hari dan sebagainya. Tapi ketika dites 100 nilainya, pas gurunya nggak percaya juga nih. Jangan-jangan dia nyontek nih tapi. Terus diajak lagi dites, ternyata betul gitu. Nah ini sebetulnya bagaimana sih cara belajar kamu sekarang ini bisa begitu? Padahal ada kamu ketinggalan kelas dan sebagainya, tapi kamu masih bisa ngikutin dan hasilnya bisa maksimal. Yang dilakukan apa? Bagaimana cara saya belajar ya? Alhamdulillah Pandu dari sejak ini mungkin Pandu harus throwback beberapa tahun, bahkan mungkin sebelum Pandu sekolah nih, dan sebelum Pandu SD. Itu Pandu alhamdulillah selalu teringat pesan dari ayah, yaitu bagaimana cara kamu mendapatkan ilmu dimanapun kamu berada. Ini 4 kadang berubah, tapi biasanya 4 hal ini selalu disebutkan. Itu yaitu bagaimana kamu Pandu adik-adik itu mendapatkan ilmu atau mendapat ilmu secara baik, bisa diserap minimal dia istilahnya kalau di sekolah mah dapat KKM-nya lah. Itu ada 4 Pak. Yaitu yang dari ayahmu ini? Dari ayah. Wah keren nih ayahmu ini. Alhamdulillah Pak, saya Pandu dapat rezeki dari dapat keluarga ayah yang memang termasuk tegas masuknya. Luar biasa ya. Tapi juga masih santai. Apa tuh yang 4 tuh? Yang pertama yaitu speed reading atau membaca cepat. Pandu sebutkan tadi dulu, nanti Pandu jelaskan di akhir. Yang kedua itu super memorizing atau mengingat super. Yang ketiga best writing atau speed writing. Yang terakhir best presentation atau mempresentasikan dengan hebat. Keren ini. Ayahmu tuh siapa sih sebetulnya? Ayah saya dari latar belakangnya, pendidikannya. Hebat nih jadi ya, malah bahas istilah ya. Ya saya tahu kan anak-anak yang hebat itu pasti lahir dari gen-gen yang hebat. Itu luar biasa nih. Ayahnya tuh siapa nih? Penemu? Ayah saya dosen atau apa? Untuk saat ini ayah saya itu hanya karyawan swasta biasa. Tapi kebetulan ayahnya ayah saya juga ayah mertuanya itu dua-duanya dosen, guru. Ada ini. Guru di Pandu kalau nggak salah ingat tuh yang mana, yang guru matematika atau yang mana dosen matematika. Pokoknya dua-duanya ini ada punya pengalaman sebagai pendidik. Pengajar ya. Tapi ayahmu sekarang basicnya kerja apa sekarang? Basicnya kerja di ini Pak, di Sales. Lebih ke Sales. Tapi yang proyek yang besar. Akhirnya ayahmu suka baca ya? Betul sekali Pak. Ini pemirsa, jadi kuncinya orang itu adalah membaca. Jadi saya lihat tadi tip-tip yang diberikan dari ayahnya ke Pandu itu ada speed reading, ada speed writing, kemudian ada best apa tadi? Best presentation. Dan terakhir best presentation. Presentation. Ini kan
Saya kira ini teori-teori yang digunakan oleh orang-orang yang pemikir-pemikir hebat, bahkan teacher-teacher hebat itu mengatakan itu. Nah, yang Anda lakukan empat-empat yang dilakukan. Insya Allah Pandu selalu usahakan empat-empatnya Pandu lakukan. Speed reading gitu. Speed reading. Itu gimana speed reading itu? Speed reading secara kalau dari tekstualnya memang benar-benar membaca dengan secara cepat. Dan ini nggak sekedar membaca aja, tapi memang membaca Tapi dengan cepat dan menyerap dengan cepat. Itu. Pertamanya kamu gimana tuh praktekinnya? Kan orang nggak tahu speed reading gimana sih Speed readingnya. Bagaimana? Yang kamu lakukan gimana? Kalau Pandu sih memang dari dulu, dari kecil. Alhamdulillah Pandu kan ayah kan nggak langsung ujuk tiba-tiba jadi sales yang ini, yang ini. Pasti mulai dari yang ecek-ecek lah ini. Biasanya ayah tuh jaga stand, pameran. Kebetulan ibu juga sama, punya kadang tuh malah kerja bareng ini. Jadi setiap saat ayah dan ibu lagi jaga stand di pameran buku di ini, Pandu ikut sama adik-adik. Pandu ikut baca di sini, ikut baca buku-buku sampel, Pandu baca buku-buku sampel yang dibawa ke rumah, Pandu baca. Jadi memang walaupun isinya nggak terlalu ini, yang penting Pandu biasakan dulu membacanya. Baca aja dulu ya. Membaca dulu, antara dia informasi yang nangkep atau enggak masalah. Yang penting Pandu bersihkan dulu. Itu saya setuju itu, karena saya juga dulu melakukan beli buku aja simpan, terus dibaca nggak ada yang ngerti dan nggak jadi masalah. Ternyata nanti ada momen-momen tertentu ketika kita baca baru kita masuk di situ. Jadi itu untuk pembiasaan dulu aja ya. Biasakan dulu. Nah, menurut kamu speed reading itu semua orang bisa sampai ke membaca dengan kecepatan tinggi itu, kuncinya apa tuh? Kuncinya ada yang bilang kalau sini mungkin agak kurang nggak nyambung ya. Tapi saya ingat perkataan dari Bruce Lee, tapi nggak tahu ini juga benar atau enggak. Soalnya saya bacanya dari internet. Kalau misalnya dia lebih takut terhadap orang yang latihan 1000 jenis tendangan yang satu kali daripada satu jenis tendangan yang dilatih ribu-ribu kali. Dari Bruce Lee ya? Oke, saya juga dapat itu. Jadi dia lebih takut kepada orang yang belajar satu jurus tapi diulang-ulang 1000 kali. Nah, di konteksnya ini kalau pakai di sabukan ini konteksnya berarti dia harus melatih entah itu baca buku itu terus sampai dia benar-benar bisa membaca ejaannya dengan benar, dengan EYD yang benar, atau mendapatkan kesimpulan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi itu kuncinya kan repetitif, diulang-ulang. Jam terbang lah. Jam terbangnya dinaikkan. Oke, Anda sudah di sini juga kan ada program baca 27 buku ya. Menurut Anda bagaimana program itu 27 buku per tahun? Buat ini agak gimana ya Pak? Sebab saya agak kecewa juga dengan diri saya sendiri. Sebab setelah pandemi emang kebiasaan membacanya Pandu memang menurun gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya Pandu di umur yang waktu SD, SMP ngeliat ini alamak, ini anak ngapain coba. Biasanya kamu rajin baca buku, ini malah enggak. Tapi Pandu lumayan setuju dengan program ini. Dan karena memang kuncinya basically ini adalah orang itu sekarang membaca. Ya terbukti lah banyak orang-orang yang membaca itu dari mulai ucapan, pemikiran, perilakunya itu berkualitas tinggi saya lihat. Nah, kemudian tadi ada selain best speed reading. Yang kedua super memorizing. Nah, gimana tuh? Mau ingat dengan benar. Ini Pandu dari awal tadi kan masih yang tekstual ya, yang Pandu sampaikan, belum Pandu modif. Ini yang memang mengingat dengan benar, menghafal dengan benar. Mengingat di sini tuh nggak hanya benar-benar menghafal dengan teks atau sesuai dengan teks yang lain, tapi itu benar-benar sekedar memahami dengan baik konsepnya, yang apa yang dia terima itu udah cukup. Misalnya kita belajar konsep tentang super memorizing itu ya. Pengertian tentang apa itu sholat gitu. Apa sholat, apa itu sedekah, apa itu puasa. Itu kan harus selain diingat tapi kan harus dipahami dulu ya. Dipahami juga supaya tersimpan pemahamannya itu justru tidak akan lupa. Itu mungkin super memorizing itu. Bisa dibilang gitu. Ibaratkan gini Pak, ada orang yang sholatnya itu nggak pernah telat.
terus sholatnya lama, kelihatannya khusyuk begitu. Tapi begitu dia udah selesai sholat, dia masih melakukan hal-hal yang bisa dibilang tidak yang membuat dosa. Misal dia kayak berzina, berjudi, minum khamar, makan babi. Ya mungkin kalau makan babi orang masih jarang, agak beda. Itu karena kalau menurut saya karena apa? Karena dia masih membaca secara tekstualnya, memahami secara tekstualnya, belum memahami secara hikmahnya. Oke. Baik, terus tadi kembali ke ini ngomong-ngomong ceritanya kamu bisa nilainya 100 itu belajarnya mandiri ya? Iya, bisa dibilang mandiri, tapi Di mana mandirinya itu? Menggunakan fasilitas apa? Di mana? fasilitas Pandu kalau fasilitas Mungkin pakai YouTube atau apa? YouTube tergantung ininya Pak, tergantung yang perlu belajar. Jadi misalnya kalau pelajaran matematika yang harus dikenalkan konsep dasarnya seperti apa, itu Pandu masih perlu secara istilahnya itu masih perlu guru, orang yang ngajarkan. Pandu nonton video YouTube tuh pasti masih ada yang menjelaskan konsepnya, gak serta-merta cuma teksnya aja, gak ini. Beda dengan kalau misalnya pelajaran bahasa Indonesia, Pandu masih bisa baca teks pelajarannya, cuma teks pelajarannya aja. Bahasa contohnya waktu pembelajaran cara membuat cerpen, Pandu tinggal lihat contohnya aja, atau terus cara pengaturannya ini. Sedangkan yang matematika itu memang, makanya Pandu mau luruskan masih perlu guru, tapi gurunya tuh dalam bentuk apa? Dalam bentuk media kah? Dalam bentuk manusia secara berwujud kah? Iya. Atau secara Jadi dalam tanda petik gurunya itu adalah bukan berarti tidak perlu guru, tapi gurunya sekarang itu banyak wujudnya gitu ya. Betul sekali Pak. Kan guru misalkan tidak di sekolah, dia muncul di YouTube begitu ya. Dia muncul di blognya, kemudian ada dari luar juga banyak orang-orang yang mereview tentang sesuatu, itu juga menjadi guru-guru kita. Ini persis seperti kata Ki Hajar Dewantara ya, bahwa siapapun yang kita temui itu adalah guru, dan dimanapun tempat yang kita masuki itu adalah ruang kelas tempat kita belajar. Dan memang dunianya sedang membawa ke sana ya. Nah, Pandu, sebetulnya Anda itu menyenangi bidang apa ya, dan sehingga ke depanmu itu kamu persiapan untuk menjadi apa tuh? Kalau dari hobi ya, kegemaran. Mungkin orang kalau denger ini agak kaget. Apa tuh? Karena Pandu sebenarnya mata pelajaran favoritnya itu olahraga. Oke, olahraga ya. Saya tanya, olahraga ada kaitan nggak dengan kecerdasan intelektual? Oh, kalau begitu ya. Ya, Pernah baca nggak? Pernah baca tentang otak nggak? tentang latihan ini Pak. Mungkin yang Pandu pernah baca itu tentang ini belum bisa dibilang hitungnya jurnal sih. Cuma sekedar bacaan di ini. Itu tentang bagaimana olahraga yang melatih reflektivitas itu dapat meningkatkan kecerdasan otak. Memang itu teorinya. Oh, yang itu. Memang itu teorinya. Paling sekali tembak dapat. Ya itu udah ada riset-risetnya, udah banyak. Jadi dan termasuk di neuroscience itu tentang otak. Bahwa olahraga itu akan mencerdaskan. Kenapa? Karena dengan olahraga itu napas akan bertambah, memompa, dan artinya menambah suplai oksigen ke otak menjadi cukup. Kalau suplai oksigen ke otak cukup, maka kemampuan berpikir kita akan meningkat. Maka logis itu. Baik, Pandu. Tapi ini saya ingin menyampaikan pada Anda, bertanya, ada fakta ya. Anak-anak kelas 12 itu. Ya. Saya udah tanya berkali-kali. Ketika ditanya masa depannya, dia masih bingung. Bagaimana dengan Anda sekarang? Masih kelas 11 nih. Terkadang Pandu mikir, kira-kira ini fenomena wajar nggak? Tentang bagaimana tentang anak-anak yang masih nggak mikir, masih nggak terpikirkan masa depannya, apa yang mau kerjakan. Tapi setelah Pandu lihat-lihat, ini kan dari secara global di Indonesia ya, anggap aja secara nasional. Tapi setelah Pandu lihat kasusnya di luar, di beberapa negara yang mungkin bisa dibilang sistem pendidikannya bisa dibilang top lah. Itu kalau permasalahan seperti ini itu ada, tapi nggak terlalu jadi masalah itu.
Jadi Pandu jadi heran, ini sebenarnya permasalahan siapa yang permasalahan dari siapa, dari diri kitanya atau dari orang lainnya, Atau dari sistem pendidikan? asal dari sistem pendidikannya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda secara personal Anda nih. Sekarang Anda udah kelas 10 kan? Ada kelas 11. Iya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. 3 tahun ini dari sekolah. Betul. Apakah akan terjadi yang sama kepada Anda ketika 12 ditanya, kamu mau kemana? Saya masih bingung, Pak. Itu jawaban kelas 12 ya, yang saya sering beberapa temui dan masih terjadi. Nah, ini menemukan fenomena seperti itu. Apa yang akan Anda lakukan kira-kira sekarang? Ya, Ya, supaya kamu pas kita masuk kelas 12 itu kamu sudah bisa punya jawaban untuk masa depanmu itu kamu sudah melangkah ke sana. Nah, sekarang prefermu apa tuh untuk masa depanmu sekarang? Untuk saya Pandu, kalau secara gambaran besarnya ya, itu yang berhubungan dengan jalan pikir manusia. Ya, atau bahasa pendeknya psikologis. Oke. Psikolog. Atau dulu Pandu sempat juga kepikiran masuk ke filsafat. Juga sempat kepikiran juga kedokteran. Karena kata beberapa orang terdekat Pandu tuh tapi lumayan kulit untuk merawat orang, sabar ini. Tapi untuk sekarang, Pandu kan juga tetap harus mempertimbangkan kondisi sekarang dan juga mempertimbangkan kondisi yang akan terjadi masa depan. Karena yang paling mungkin yaitu yang di bagian bidang psikologi, yang berhubungan dengan manusia. Psikologi ya. Dan saya juga melihat kamu gitu ya, ada sesuatu yang sedang kamu hadapi ya. Waduh Pak, Dan kamu sedang riset juga. Iya betul Pak. Sedang riset diri sendiri ya. Makanya cocok nanti kalau kamu jadi psikolog karena kamu sangat intens untuk meriset diri sendiri. Dan itu pesannya dari Allah loh itu. Siapa yang bisa mengenal dirinya, maka dia bisa mengenal Tuhannya. Gitu keren. Oke. Mungkin Pandu buat teman-teman ini yang ada di luar sana, pesan-pesannya apa yang sehat walafiat dan sebagainya, dan kamu sedang berjuang dengan kondisi kesehatanmu ya. Semoga kamu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran. Tapi kamu punya pesan kepada teman-teman. Apa tuh? Guys, kira-kira mau dengar lanjutan nggak tadi pesan-pesannya? Saya baru 3 kayaknya. Oh, baru 3 ya? Iya. Dari yang speed riding. Oh, terakhir ya? Ada tadi speed riding, super memorizing. Oh iya, ada 2 lagi harusnya. Apa tuh? Yang saya singkat aja. Yang ketiga itu adalah ini, menulis cepat. Speed writing. Itu menulis secara menyampaikan kepada orang lain dengan cepat. Jadi membuat kesimpulan dalam bentuk teks dengan cepat. Nah, yang terakhir ini menyampaikan juga kepada orang lain kesimpulan, tapi dalam bentuk audio, dalam bentuk suara ini. Oke, yang satu menyampaikannya dalam bentuk tulisan, yang kedua dalam bentuk pesan. Iya. Jadi 2 masuk, 2 input, 2 juga output. Cuma tadi mungkin kira-kira teman-teman kalau misalnya dengar, aduh, yang ini harus speed reading, harus cepat-cepat. Ya oke, kalian mungkin waktu untuk membaca buku kurang lah ya. Anggap aja begitulah, anggap aja sibuk. Kita harus husnuzon, ya kan Pak? Kita harus husnuzon, bersangka baik. Orang kalau diperasakan baik, nanti aduh gak enak nanti. Jadi otomatis orangnya insya Allah bakal ngikut jadi berlaku baik lah. Jadi ada sedikit tips dari Pandu. Kalau untuk orang yang belum bisa menyempatkan membaca buku, itu kalian coba cari rekomendasi bacaan ya. Ini bacaan. Nggak harus buku. Cari itu. Jadi ini tuh aja buat bacaan rutin. Terserah mau bebas kalian mau baca dari mana. Tapi ya kita kan udah zamannya HP kan ya Pak. Itu Pandu sekarang alhamdulillah udah berapa tahun ini nemu salah satu media sosial berbasis tekstual, mirip Twitter atau X, tapi itu dalam bentuk bahasa yang baku, cenderung penggunanya itu penulisannya bahasa baku dan ini yaitu Quora. Mungkin Bapak pernah dengar atau udah sering? Ini saya jarang dengar Pak. Baru dengar sekarang. Nah, Quora ini itu rata-rata penggunanya itu adalah dari kalangan
yang berpengalaman lah, ahli dari bidangnya. Tapi memang nggak, entah kenapa, apa karena itu aturan tertulis atau aturan tidak tertulisnya, mereka biasanya menggunakan bahasa yang baku. Jadi bisa diibaratkan kalian nyari ilmu di situ, juga belajar membaca atau menggunakan bahasa yang formal. Ya sekali dayung 2-3 benua terlewati. Jadi Quora itu penulisnya itu harus menggunakan bahasa baku. Atau nanti kalau dia tidak baku diubah sama dia jadi baku, enggak gitu? Enggak. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada adminnya gitu Pak yang ngawasin. Tapi entah kenapa Pandu rata-rata nyari tiap kali ini ya, itu selalu mereka menulis sering menggunakan bahasa yang cenderung baku. Tapi kalau kita menggunakan bahasa tidak baku bagaimana? Mungkin orang-orang lebih sering, kalau saya Pandu lihat ya, jadinya sering orang-orang di kolom komentar menanyakan lagi, ini artinya apa, ini bahasanya apa. Soalnya memang benar-benar variatif, mirip seperti sosial media. Cuma bedanya bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia, Pak. Tapi ini lingkup Pandu tuh kurang tahu dari mana media sosialnya. Tapi setiap negara biasanya ada ini. Quora ya. Quora, Quora. Quora. Betul. Oke. Sekedar jadi pembaca aja. Mungkin kalau misalnya kalian nggak berani buat ininya, jadi mesti kita bikin akun di situ. Kalian bisa lihat Bapak bisa lihat di ini Pak, di situsnya langsung tanpa harus login. Biasanya mungkin kalau kalian pernah dengar Reddit seperti itu, nah ini mirip-mirip, cuma lebih ke data ilmiah, lebih ke bagian ilmu yang memang biasanya ada yang bagian penelitian. Pandu juga nemu banyak dosen-dosen di situ juga Pak yang bergabung ya. Jadi memang buat menghemat waktu, sangat menghemat waktu banget untuk mencari bacaan-bacaan yang berkualitas. Tapi jadi dia di tulisan-tulisannya kalau ngeposting tulisan dia dalam bentuk di wallnya begitu tulisannya. Basisnya itu seperti tanya jawab Pak. Jadi ada yang pertanyaan umum, nanti satu orang nanya, beberapa orang jawab. Oh, dan pasti itu terjadi. Iya, biasanya seperti itu. Tapi ada juga orang yang langsung memberikan semacam postingan Twitter gitu, thread lah kalau di Twitter mah, mirip-mirip seperti itu. Bagus juga, saya kira bisa membantu kita mencari referensi ya, referensi yang artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi memang kita harus siap juga, tetap harus jeli mau lihat ininya. Sebab orang di situ kan jadi bisa ibaratnya bersilat lidah lah ya, mencari, bisa bicara manis di situ juga bisa. Jadi ada orang yang nyamar pura-pura jadi semacam ahli di bidangnya, tapi sebenarnya cuma bercakap omong kosong aja. Oke. Jadi selama ini Anda sudah terbiasa ya belajar untuk mengeksplor sendiri apa yang Anda ingin itu ya. Iya. Dan itulah modal abad 21 ini menurut saya. Kalau kita belajar nunggu guru, selalu belajar nunggu guru masih kita tertinggal. Tapi kalau tadi kita ada ingin tahu, terus kita bergerak sendiri mengeksplor, saya pikir belajarnya bisa lebih cepat ya. Oke, saya kira ini kita closing statementnya jadi ya sekarang. Closing statementnya udah beres ya. Siap. Oke, kasih tip kepada teman-teman supaya teman-teman bisa mimpinya besar begitu ya. Betul. Jadi orang Indonesia punya mimpi deh, anak-anak mimpinya besar lah. Nggak misalkan dari segi finansial, mimpinya dari segi kedudukan, dari segi karir, cobalah bermimpi dari sekarang. Dan itu harus langkahnya dari mulai sekarang harus tepat sasaran gitu. Kalau mau ke utara ya ke utara langkahnya, jangan ini mau ke utara langkahnya ke selatan gitu. Malah mampir bisa nyampe ya, tapi terbanget. Malah mau mampir. Jadi sekarang kita harus sepakat ya. Kalau kita punya sesuatu ya harus on the track. Kalau mau jadi orang kaya ya dari sekarang nabung saham gitu kan. Cari caranya. Jelas kan, nabung saham jelas 1, 2, 3, 4 ke depannya 10.000 kali nabung pasti jadi orang kaya gitu kan. Oke, sekarang tipsnya dari Pandu buat teman-teman apa sih supaya kita bisa meningkatkan kapasitas kita?
Kapasitas dalam sebagai pelajar, sebagai pelajar, supaya semangat belajar itu, supaya punya gairah setiap hari, ada program-program kita sambut. Kita sehingga tidak ada banyak flexingnya gitu di sekolah itu ya. Oke, apa tuh tips-tipsnya Pandu? Pesannya, kamu pilih-pilih apa? jangan deh, nanti malah pusing kalian. Jadi ini aja, Oke. 2 kata, jangan zolim. Waduh, ini tinggi sekali sih, jangan zolim ini, karena bahasa Quran ini. Jangan zolim, atau kalau dibuat non muslim, tempatkan sesuatu di tempatnya. Oke, ini teman-teman, jadi dari saudara Pandu, jangan zolim, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita doakan ya Pandu ini semoga jadi profesor ke depannya, Amin. ilmuwan yang berpengaruh dari Indonesia ini. Amin. Dan kita doakan juga para pemirsa yang ada dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian semua menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik di Republik ini. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.